Amma ba'du. Ini agak ketinggi, mudah-mudahan keterima, bukan keterima, bisa dipahami. Ya, dasarnya udah ada tadi, ya kan? Quran tuh, bagian andong kan. Al-Hakim At-Tirmizi hidup 2005, 320 Hijriah, 820, wafat 900 atau 935 Masehi. Beliau ini Al-Hakim At-Tirmizi udah populer lah ya, orang tahu itu ya. Ahlul hadis, ya, ahlul tafsir. Dan jangan lupa mereka ini dasarnya ahlul maqamat. Ingat, ahlul maqamat. Jadi kalau dia melakukan amalan, duduknya di mana maqamat dia ini dua orang ini. Harus tahu maqamatnya. Nah. Istilahnya kalau di ini ya, hikam itu menyebutnya tajrid, tahu nggak tajrid? Itu antum dulu di mana nih? Tajrid itu terkait antum mencontoh Nabi pada umurnya, itu tajrid. Ya, jangan disamakan kalau yang duduk ini di bawah misalnya nongkrong di kafe mungkin nggak nyaman lagi ya. Tajrid. Nah, manusia begitu Pak. Ya, udah tajrid. Ya, duduknya di mana? Itu makom. Ya, ahlulnya ini kita belajar ke sini karena untuk mencapai titik makrifat begitu Pak. Ya. Al-Hakim At-Tirmizi itu membagi makomatul wilayah dibagi sama beliau. Artinya makomatul wilayah itu derajat kedekatan para wali Allah itu ada 5 makomat. Ini ma'rifat nih, ini bukan torekot ya. Kalau torekot tobat, yuhud ya. Ini ma'rifat nih. Disebut makomatul walayah ya, yaitu derajat kedekatan para wali Allah ke dalam 5 makomat. Jadi kunci kajinya ini udah di ihsan semuanya. Ihsan itu wali Allah. Bahasa mudanya khalifah lah ya. Nah, itu ada 5 makomat. Nah, kita setidaknya tahu kalau ada yang nanya makomat pada kajian makrifat ada 5 makomat, namanya makomatul wilayah ya, nah, atau wali Allah. Kelima makomat itu adalah number 1, 1 al-muwahhidin, 1. Kedua al-syadiqin, 2 gampang ingat aja ya. Nah, ketiga al-syadiqin, beda lagi tuh. Keempat al-muqarrabin, kelima al-munfaridin, kelima. Ulang. Al-muwahhidin, al-syadiqin, al-muqarrabin, al-munfaridin. Itulah 5 makomat dibagi oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi ya. Kita curai ini. Pertama makomatnya al-muwahhidun, artinya penganut paham tauhid. Harus kuat tuh makomat awalnya tuh. Maka kalau terjun makrifat ke yang umum itu kan kaji sifat 20 Pak. Tapi beda lagi. Ini makomatnya kewalian. Ya, penganut paham tauhid. Seorang yang mengesahkan Allah disebut ahlul tauhid. Kan gitu. Nah, seorang ahlul tauhid itu benar-benar telah keluar dari kekufuran. Kan gitu. Nah, memiliki cahaya iman. Mustahil kufur. Karena sudah nempel cahaya iman disebut buruk tadi. Ya, dan modal tauhid keimanan tersebut itulah modalnya. Di makomat pertama. Karena itu ahlul tauhid pada dasarnya sudah mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah Al-Hakim At-Tirmizi menganggap hal ini sebagai awwalu manazilal qurbati,
Menganggapnya begitu. Artinya permulaan peringkat kedekatan kepada Allah makom ma'rifat pertama. Apa namanya? Makom ma'rifat pertama al-muwahhidun. Oke ya? Nah. Jadi namun ada namunnya nih di makom pertama ini. Ya. Masih berada pada posisi kurbatus ammahi. Apa itu kurbatus amahi? Ya. Ada namunnya juga nih di makom pertama, padahal udah tinggi nih. Ya. Kurbatus amahi artinya kedekatan secara umum, masih umum kedekatannya. Berarti bukan kurbatul awliya. Jadi orang-orang yang ahlul tauhid itu belum mendekati kedekatan para wali. Tapi hanya kedekatan yang sifatnya umum, awam. Paham ya? Itu masih makom pertama al-muwahhidun. Ya. Karenanya di sini kita paham. Berarti kalau kita sudah ahlul tauhid, jangan dulu disebut memasuki wilayah makomat yang disebut makrifat. Kalau dia kedekatan kurbatulnya masih di amahi, dia harus sampai awliya'u. Gimana sih mendapat titik awliya'u? Nah, masuk kedua. Paham ya? Kedua itu as-sadiquna. Makom kedua untuk makrifat. Itu juga dinamakan waliyu haqqullah. Ya, sama tuh. Mereka adalah orang yang memperoleh kewalian dari Allah setelah bertaubat. Tuh. Kayaknya dasar ya? Enggak, ini tinggi loh. Taubatnya beda. Taubatnya jadi obat nih. Ya. Setelah bertaubat walaupun dia tidak berdosa. Karena dia membawa najisu setan. Tuh ya? Ini naik nih. Itu disebut as-sadiquna. Makom kedua dari ilmu makrifat. Ya. Pelan-pelan aja ya, supaya gampang. Jadi mereka adalah orang yang memperoleh kewalian Allah setelah bertaubat. Sebenarnya taubat. Begitu bahasanya. Bertekad bulat menyempurnakan taubatnya. Walaupun mereka tidak melakukan maksiat. Nabi gimana Pak istighfarnya? Nah, menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat jelas. Ya, jelas. Masih umum tuh, masih awam. Menunaikan al-farad. Farad itu berbagai kewajiban. Menjaga al-hudud. Hukum perundangan-perundangan Allah. Dan membatasi al-muhabahatu. Hal-hal yang dibolehkan. Jadi gini Pak. Yang paling berat itu al-muhabahatu. Dijaganya juga yang dibolehkan. Itu makomat kedua tuh. Itu tobat. Oh ini kan dibolehkan. Nah, dijaganya dia. Karena ada hak waktu untuk berubah. Duduk gak? Paham ya? Nah, jadi antum kalau sudah berkeluarga, tajridnya masih punya anak. Antum gak boleh kalwat sampai habis meninggalkan anak. Gak boleh. Berarti kena di situ. Ya, karena gini. Kata At-Tirmidzi, hati-hati di makomat kedua yang disebut makomat makrifat, mengenal makrifat, makrifatullah, hati-hati di tajrid ini, terutama al-mubahatu, hal-hal yang dibolehkan. Diilmui. Apabila berhadapan dengan al-mahdlur, hal-hal yang dilarang, langsung berpaling, langsung menolak, sehingga jiwanya istiqomah. Dinamakan waliyu haqqullah, itu perjuangannya dalam melawan hawa nafsu berlangsung secara terus-menerus tanpa pamrih, semata-mata karena menunaikan hak Allah. Beda ya? Nah, beda ya? Nah,
atas dirinya. Jadi kewalian ini dinamakan walayatu haqiqullah minnas shadiqina. Ya. Kewalian orang-orang yang benar dalam memenuhi hak Allah. Itu ada dua. Di maqamat makrifat as-shadiquna itu ada dua. Ya. Pertama, yatubu taubatan nasuha wa yahfazu ada ahud tanasuliyata minal muharramati. Artinya bertobat secara benar, memelihara anggota tubuhnya dari hal yang dilarang, juga menjaga yang dibolehkan. Paham? Tinggi kan? Nah, yang kedua, ada biat nafsaka anil umuril mubahati. Mengendalikan diri dari hal-hal yang dibolehkan. Kendalikan. Beda? Beda, Pak. Nah, karena itu seseorang yang waliyullah menurut Al-Hakim At-Tirmidzi pada maqamat kedua mensucikan batinnya setelah merasakan istiqomah dalam penyucian lahiriahnya. Ia bertekad bulat untuk tidak memenuhi dorongan rendah pada dirinya dan berkenan dengan az-zawahirus sab'u. Artinya 7 anggota tubuh. Ya. Perhatikan 7 anggota tubuh. Al-ayunu, al-lisanu, as-sam'u, al-yadaini, al-qadama ayini, al-ma'adidatu, wal-ada at-tanassuliyatu. Ya kan? Apa itu? Mata, lidah, pendengaran, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Itu tobat. Insyaallah sanu marisu dalika karibanan fi syahri ramadana bisyam. Itu dia. Tertingginya ya di situ, Pak. Paham nggak? Ya. Insyaallah yang akan kita amalkan sebentar lagi di bulan Ramadan dengan saum puasa jangan sama dengan yang lain sebelumnya. Puasa kita juga sudah melalui mata kita puasa, lidah kita puasa, pendengaran kita puasa, tangan, kaki, perut, dan kemaluan puasa. Ya? Aduh, ini berat juga. Ini praktekinnya ya. Praktekin nanti. Ya, makanya ya gini, kan udah jarang Pak. Kalau puasa itu ya karena ada aturan kayak begini, orang dulu kan langsung berkalat Pak. Suluk kan? Iya kan? Ya, insya Allah Pak ya. Ketiga, naikin lagi nih makomatnya. Gak apa-apa ya, ada 5 lah. Mudah-mudahan masuk makomat kedua aja udah keren banget nih. Ya. As-sidikino. Ketiga tuh, orang yang telah merdeka. Artinya orang yang merdeka. Udah tinggi tuh, merdeka dari apa? Perbudakan nafsu. Kemerdekaan ini bukan bebas dari nafsu ya. Hati-hati ya. Atau keinginan rendah. Melainkan karena nafsunya berhasil mengambil jarak dan qalbu. Sudah diberi jarak, nafsunya ada. Tapi sudah diberi jarak. Maka dia merdeka. Ya. Nah. Siddiquna itu kokoh. Harus kokoh dalam makomat ketiga. Kedekatannya kepada Allah bersikap akhirnya sidik. Karena sudah ada jarak dengan nafs. Sidik itu kan udah tahu jujur benar. Dia tidak terkontaminasi, dia menjaga jarak. Walaupun ada bisikan. Sanggup Pak? Berat ya? Nah. Dijaga jarak dalam perilakunya. Apalagi di Ramadan. Sabar, mentaati Allah, menunaikan al-faraidu, berbagai kewajiban, menjaga al-hududu, tadi bisa disebut hukum perundangan Allah, dan mempertahankan posisinya dengan sungguh-sungguh mencapai gayatus sidqi. Puncak kesungguhan dalam memenuhi hak Allah berada pada yang makomat ketiga ini, manzilul qurbati, posisi yang dekat sekali dengan Allah,
akhirnya mendapatkan, ini posisi ketiga baru tuh, kalesilau ubudiyah. Apa itu? Hakikat kehambaan yang dinamakan al-muhibuna, orang-orang yang kembali. Gitu. Makomat 3 Pak. Itulah yang disebut posisinya berada pada Ali. Aduh. Kaji makrifat itu makomat ketiga udah sampai. Mas Fauzi di posisi ketiga. Posisi kedua dulu deh. Yo. Ada ini dan tadi Quran tadi tuh. Masuk posisi 4. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan Allah menolong kita ya. Ada. Jangan dientengin kaji makrifat tuh. Ya. Al-muqarrabun. Mereka adalah as-siddiqinu, yang memiliki peluang untuk meningkatkan kualitas kedekatannya kepada Allah dalam martabatul muqarrabin. Artinya martabat para wali yang didekatkan kepada Allah hingga berada di puncak kewalian. Itu aja deh. Anu sebut itu. Jadi keempat ini bagi awam itu udah puncak kewalian. Karena sudah mendekati, menggeser sahabat. Itu yang disebut maqam ma'rifat al-muraqabuna. Terakhir. Ada. Berarti zaman sekarang ada yang naik ke derajat maqamat makrifat itu dari sahabat? Jawaban ada. Kenapa disebut ada? Sayang disembunyikan. Mungkin dia menyembunyikan diri. Betul nggak? Nah, yang kelima ini al-munfaridina. Al-Hakim At-Tirmizi berpandangan bahwa pada makom tertinggi para wali mengalami kenaikan peringkat dari muqammatul muwahhiduna as-sadiquna as-siddiquna hatal muqarrabuna. Muqammatul muwahhiduna as-siddiquna as-sadiquna hingga al-muqarrabuna yang disebutkan tadi telah sempurna tingkat kewalian mereka. Hanya saja Allah mengangkat hanya salah seorang mereka pada puncak kewalian tertinggi. Itu yang disebut malakul malak. Tingkat kelima ini namanya malakul malak. Dan mendapatkan wali pada posisi baina yudaihi, di hadapannya. Ya, di hadapannya. Pada saat seperti itu dia sudah sibuk dengan Allah dan lupa kepada sesuatu selain Allah. Allah aja. Seorang wali yang mencapai puncak kelima ini, kewalian tertinggi ini berada pada maqamun min farida ini, atau posisi malakul fardaniyati ini, yaitu merasakan kemanunggalan dengan Allah, gitu bahasanya. Hati-hati Pak, ini makom di sini nih, nggak bisa dijelaskan secara makom awam. Maka manunggaling kaula Gusti kalau dipikir oleh orang sekarang pakai kepala dipancung ente. Itu cuma satu makomnya, nggak ada yang tahu. Oh, udah manunggaling nih orangnya, jangan ngomong gitu deh. Ya, itu makom marifat Pak. Ya. Tempatnya di mana? Kan tadi disebut malakul malak. Ya mondar mandir turun naik tuh. Badannya nggak naik, dia mondar mandir turun naik. Malakul malak. Terus dengan buruk aja tuh. Nggak yakin itu ada? Ada Pak. Masya Allah. Maaf ya. Wali Abdal aja belum sampai ke sini. Tahu wali Abdal? Yang kita minta wasilah sebab di bawah Nabi, Syekh Abdul Qadir Jailani belum sampai makam ini. Tapi ada satu. Nah, jadi kalau disebut wali kutub udah yang disebut kultus individu, paham ya? Itu udah kultus individu, makanya wallahu alam. Ya. Apa yang tertinggi kan udah tahu.
al-muntaridina, tempatnya malakul malakul fardaniyati, merasakan nempel lengket dengan Allah gitu deh. Itu yang paling tepat. Nempel lengket dengan Allah. Karena Allah ya Allah, hamba ya hamba gitu. Ya. Dalam hal ini Al-Hakim At-Tirmidzi tidak menggunakan istilah istihad. Tuh. Kalau yang lain memakai istilahnya itihad, rancu. Ya, enggak Pak. Abu Yazid Al-Bustami menggunakan itu, itihad. Ya. Al-Hulul, Al-Halad menggunakan itu. Wahdatul Wujud, Ibnu Arabi menggunakan itu, masih rancu juga. Ada yang menyesatkan, yang membedakan. Tapi At-Tirmidzi ini keren nih Pak, ya, karena dia alul hadis. Nah, bisa kebayang nggak? Dia menjelaskan persatuan seorang wali dengan Allah dengan menggunakan istilah liyufarrido. Itu dia. Lebih hebat nggak? Lebih hebat. Artinya agar bisa merasakan nempel kewalian dengan Allah. Nah, kan beda Pak. Nempel dengan manunggaling beda nggak? Beda, duduk ya. Makanya ada istilah dari At-Tirmidzi. Allah, hamba. Jadi kita nggak bisa menyalahin mereka. Masanya kan berbeda, pola berpikir kan beda, kecerdasan menangkap kan beda. Nah, itu dia. Nah, banyak itu udah paham beda. Jadi yang paling benar udah tahu Pak, dekatnya dengan Allah. Liyufarrida. Siapa yang mengungkapkannya? Alul hadis, alul maqamat, At-Tirmidzi Al-Hakim. Populer itu di syariat, populer di kita juga populer. Ya. Jadi pandangan Al-Hakim At-Tirmidzi dapat diraih dengan terpadunya dua aspek penting, yaitu kedekatan dengan Allah. Bahasa Jawa disebut karsa Allah. Itu kedekatan, ya. Kepada seorang hamba, sesungguhnya pengabdian seorang hamba kepada Allah, ya, melalui jalur pertama seorang sufi meraih derajat wali di hadapan Allah sudah masuk tuh. Semata-mata karena karunia-Nya yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi di antara hamba-hambanya, ya, itu ada limpah karunia walaupun ada ikhtiar. Sedangkan melalui jalur kedua nih ya. Nah, jalur kedua seorang sufi meraih derajat kewalian sampai titik pada sholatnya, ya, berkat keikhlasan, kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah. Jadi kuncinya ikhlas. Jadi derajat kewalian itu mengalami pasang surut Pak, nggak permanen. Paham ya? Banyak ulama-ulama dulu menyebutnya derajat kewalian itu tidak permanen, selalu mengalami pasang surut. Nah, karena mainannya kan di kolbu, betul kan? Nah, bisa bolak-balik gitu ya. Namun setelah mengalami pergumulan yang hebat, ya, seorang wali berada di hadapannya untuk kemudian masuk dalam genggaman Tuhan. Kalaupun dia surut, tetap masih di bawah genggaman Tuhan, dijajabkan lagi Pak. Duduk ya. Itu kelebihannya. Pada situasi ini seorang wali melihat kama izin minal hikmati. Walaupun dia turun kewaliannya, dia tetap melihat kama izin minal hikmati, artinya perbendaharaan hikmah. Ya. Jadi kalau orang sudah bisa mengungkapkan hikmah, ya, contoh mengungkapkan hikmah itu Al-Arabi. Siapa lagi? Renungan tuh. As-Sukandari. Siapa lagi? Ibnu Arabi sudah, As-Sukandari sudah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu berarti kewalian dia, kalaupun nggak permanen, balik lagi karena dia sudah ngerti perbendaharaan hikmah. Derajat di situ, derajat kecerdasan. Itu yang disebut karena izin minal hikmatihi, dan tersingkaplah baginya ilmu Allah. Itu maksudnya, ya, sehingga naiklah horizon pengetahuan wali tersebut dari pengenalan tentang ayyubun nafasa,
Artinya rupa-rupa cacat dirinya. Ya, kepada pengetahuan tentang as-sifa'u wa asma'u. Nah, sifat-sifat dan nama-nama Allah itu yang ditarbiyahkan oleh mereka. Di situ derajatnya. Sampai situ aja, dia nggak melebihkannya. Ya. Nah, jadi as-sifa'u wa asma'u dari mereka yang sudah mencapai perbendaharaan hikmah. Ya. Atau yang disebut rupa-rupa cacat diri, dia mengakui ini yang mustahil nih. Nah, ini yang jahit nih, itu disampaikan ke umat. Wilayahnya sudah wilayah akwiyah, ya. Itu bahkan tersingkaplah baginya hakikat ilmu Allah, muslim dekat dengan Allah sehingga menjadi kekasih Allah, wali Allah dirindukan oleh para nabi, syuhada nanti. Karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam kaitan maqamat di sholat ini, ya. Inna min ibadillah man laisu anbiya'a wala suhada yaftakiduhumul anbiya'u was suhada'u yaumal kiamati lima kanatihim indallah subhanahu wa ta'ala. Faqala ahada ashabihi manhum ya Rasulullah la alana nuhibbuhum. Sesungguhnya ada di antara hamba Allah manusia yang mereka itu bukanlah para nabi dan bukan pula para syuhada, ya. Mereka dirindukan oleh para nabi dan para syuhada pada hari kiamat kelak karena kedudukan pangkatnya yang sangat tinggi di sisi Allah, ya. Seorang dari sahabat berkata akhirnya, siapa gerangan mereka itu wahai Rasulullah? Kata sahabat, nanya ke Nabi, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, ya, bukan syuhada pula, ya. Siapa mereka wahai Rasulullah? Kata sahabat. Nabi SAW bersabda, ini sabdanya. Agak panjang, belum sebut ya. Perhatikan. Innahum qaumun yuhibuna ba'adahum badan fi waddillah. La bisababi silatil qurabati wala bisababil mumtalakil madiyati. Wujuhuhum tashaw nura'anan wa yakifuna ala minna sa'itin min nurin la yasra'uruna bil qawfi kama yasahawra bil basyara wa la yahjanun indama yahjunul basyara. Ya kan? Mereka adalah suatu kaum yang saling berkasih sayang dengan anugerah Allah bukan karena ada hubungan kekeluargaan. Tidak, bisa juga lain dunia, ya. Tidak ada hubungan nasab dan bukan karena harta benda. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya, selalu memancarkan cahaya, dan mereka berdiri di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Tiada mereka merasa takut seperti manusia merasakan. Dan tiada mereka berduka cita apabila para manusia berduka cita. Ada orang kayak gitu. Mungkin sembunyi orang itu ya. Nah, itulah hadis riwayat An-Nasai Ibnu Hibban. Syahid. Jadi hadis yang senada ya. Orang-orang yang tingkat makrifatnya pada sholat sangat tinggi ada. Ditunjukkan oleh Nabi dan ada di Quran. Hadis nada dari Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, Inna min ibadi unnasun laisu minal anbiya'i wala minas suhada walakin Allah azza wa jalla saya jaluhum yaumal kiamati bil manjilatil anbiya'i was suhada. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku itu ada manusia-manusia yang bukan termasuk golongan para nabi, bukan pula syuhada, tetapi pada hari kiamat Allah Azza wa Jalla menempatkan makam mereka itu adalah makam para nabi dan syuhada.
Andongkat bahasa umumnya, itulah para behidi. Karena dia syuhada, beri rizki, jangan disangka mati. Duduk. Nah. Antum behit, cari guru yang nempel behitnya, gitu. Ya. Nah. Seorang laki-laki bertanya, dilanjutkan nih. Manhum wa mahiya mumarasatuhum. Na'mulu an yuwajibana dalika. Siapa mereka itu dan apa amalan mereka? Mudah-mudahan kami menyukainya dan mengikutinya. Nabi bersabda. Nah, dong sebutlah sabda. Sabda ini saya. Ini enggak promosi ya. Dong sampein ya. Ai qaumin yuhibuna ba'duhum badan fi sabilillah aja wa jalla. Wa in lam tarbit hum silatu damin wala yuhibuna ba'duhum ba'dan bisababi amwalihim. Wallahi inna wujuhahum tasriku haqqan wa ma qaumuhum yaqawna fi karbin kama yaqaw al-basharu. Yaitu kaum yang saling menyayangi karena Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka tidak bertalian darah, dan mereka itu saling menyayangi bukan karena hartanya, dan demi Allah sungguh wajah mereka itu bercahaya, dan sungguh tempat mereka itu dari cahaya, dan mereka itu tidak takut seperti yang ditakuti manusia, dan tidak susah seperti yang disusahkan manusia. Ada Pak, mukanya kayak spotlight cahaya gitu kan, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Ada yang kabarnya? Bentar. Jadi paham ya? Itu sandaran-sandaran perkara bait, makomat tertinggi ya. Bisa membantu Pak ya, dengan kajian ini. Kemudian setelah itu Nabi bersabda menguatkan di Quran. Membaca Quran surat Yunus ayat 62 dibaca. Ala ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sayangnya petunjuk Quran ini banyak orang nggak percaya. Masa ada orang nggak pernah sedih hati gitu ya? Ini enggak, dimarahin bini aja udah ngambek, sedih hati. Ya wali Allah nggak begitu Pak. Nggak ada duit, jomblo, sedih hati Pak. Wali Allah nggak gitu Pak. Ada tuh Quran tuh, ada tuh, itu wali Allah tuh. Udah pede aja lah. Ya, insya Allah Pak. Jadi ini penting ya. Kaji ini penting. Nah, silakan berobek dulu. Ya.